Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberikan teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Salah satu bagian dari memberkati negara kita adalah dengan terus membiasakan diri mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, dan menjaga sesama kita. Gereja sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumurkah Yuwis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapatkan update. Hari ini akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus bagi pasangan Dennis Herman Pardede dan Joan Grace Lasut di Hotel Ibis jam 12 siang. Meskipun kita belum bisa menghadiri pemberkatan nikah ini secara offline, mari kita dukung dalam doa agar Tuhan memberkati proses pemberkatan nikah kedua mempelai. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Khusus di minggu ini, sebelum doa berkat ada sosialisasi kesehatan terkait pandemi COVID-19 oleh Dr. Elizabeth Subrata. Jadi, mari tetap ikuti ibadah ini sampai akhir. Selamat beribadah. Salam untuk jemaat GKS FBC Grogol yang setia mengikuti ibadah online. Senang kita bisa bersekutu kembali dalam hadirat Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa semua kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga kita mendapat berkat yang seutuhnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Barangkali kita lagi ada dalam pergumulan, masalah kehidupan yang datang silih berganti. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, bahwa ada satu alasan yang membuat kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Yaitu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur saudara. Amin. Mau bersyukur hari ini? Yes. Haleluya. Yeah, 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 yeah.
kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu bagi Tuhan hari ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau bumi bergoncang, amin, namun kasih setiamu tak. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Saudara, betapa indahnya kita mengetahui kebenaran bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kesulitan hidup. Amin. Oleh sebab itu, kita butuh hadirat Tuhan. Amin. Kita butuh hadirat Tuhan akhir-akhir ini. Amin, Tuhan. Yang memberikan kita kekuatan. Yes. Yang memberikan kita penghiburan. Ya, Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Amin. Ada damai yang luar biasa. Haleluya. Thank you, Jesus. I say my eyes upon your feet, oh Jesus. I say my heart responding to your love. I cast my feet, I surrender all
Lord, here I worship you. Yeah, how I need your presence, how I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart, how I worship you. I set my eyes, set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, surrender all to you, Lord. I worship you. Yeah, how I need your presence. We need your presence, Lord. Hey, Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart, how I need your presence. Oh, we need your presence, Lord. Yeah. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Yes, let this be a cry for my heart, letting out a sacrifice of praise. Let this be a worship for my heart, in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship for my heart, for you, my King. Let it be, oh, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship for my heart, in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be a most that I can give. Let it be a worship from my heart to you, my King. Oh, how I need your presence, how I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart, how I need your presence.
me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Mari sembah Tuhan. We worship you, we worship. We all need your presence. We need your holy presence. We come to worship you. We bring our sacrifice, Lord. Oh, we surrender in your presence. We all need your presence. We need your presence here, Lord. Kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami muliakan Engkau selamanya. Kami tinggikan Engkau. Lord, your presence, your holy presence, we need it, Lord. Yeah. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat suaramu, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Oh, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Tuhan, selamanya. Shalom, keluarga GKS yang dikasihi Tuhan. Selama 5 bulan pandemi ini, biarlah saudara semua tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menolong kita pada waktunya.
Pada hari ini saya mau berbicara tentang tema tetap kuat di tengah goncangan. Menjadi doa saya, kita semua biar tetap kuat di tengah goncangan ini, saudara-saudara. Kita akan lihat ayat pertama kita dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Ibrani 12, saudaraku, ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, goncangan itu pasti terjadi. Kalau kita baca ayat tadi, jelas Tuhan sendiri yang akan menggoncang segala sesuatu. Supaya dikatakan di sini tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita sedang menghadapi goncangan pandemi. Saya mencatat sampai saat ini sudah sekitar 800.000 orang lebih meninggal di seluruh dunia. Dan banyak orang dicekam ketakutan, dicekam ketidakpastian akan masa depan. Dan yang juga parah adalah sisi ekonomi. Ekonomi dunia tergoncang, saudara-saudaraku, dan banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Nah, kita harus kuat, saudara, di tengah goncangan ini. Iman kita jangan sampai lemah. Kita terus melekat kepada Tuhan. Jangan kita menjadi undur. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama adalah tujuan goncangan menurut Alkitab. Apa yang Alkitab katakan mengenai goncangan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita tetap kuat di tengah goncangan ini. Bagaimana saudara dan saya kita tetap kuat. Kita tetap setia sampai akhir di tengah goncangan-goncangan ini. Yang pertama kita akan bahas tujuan goncangan menurut Alkitab, saudaraku. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mengubah kita menjadi lebih baik. Jadi tujuan Tuhan mengubah kita, anak-anaknya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku, semua manusia itu terikat dengan kebiasaan. Dan biasanya tidak mudah untuk merubah sebuah kebiasaan. Sekali pola sudah ditetapkan begitu, sulit untuk hidup di luar pola yang sudah ditetapkan. Nah, goncanganlah yang akan memaksa kita berubah. Tuhan mengizinkan goncangan untuk memaksa kita berubah. Kenapa? Karena Dia ingin kita menjadi pribadi-pribadi anak-anaknya yang lebih baik. Nah, kita perlu mengerti itu karena Tuhan kita dasarnya adalah penuh kasih. Jadi goncangan yang kita alami ini bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk membinasakan kita, saudaraku. Tetapi untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Tetapi dengan syarat kita meresponinya dengan benar. Kita punya sikap yang benar terhadap goncangan. Maka goncangan ini akan Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dari mengandalkan dunia, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dari jauh dari Tuhan, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dari yang jarang baca firman Tuhan, yang malas baca firman Tuhan, menjadi cinta akan firman Tuhan. Dari seorang yang sombong, saudaraku, menjadi seorang yang rendah hati. Dari seorang yang tidak sabaran, menjadi seorang yang sabar. Dari seorang yang tidak setia, menjadi seorang yang setia. Dari seorang yang emosional, diubah Tuhan menjadi penuh pengendalian diri. Dari seorang yang terikat kebencian, menjadi penuh kasih dan pengampunan. Dari seorang yang stres,
Barangkali hari-hari ini ada banyak yang stres, diubah Tuhan menjadi penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dari seorang yang takut dan khawatir, hari-hari ini banyak sekali orang yang takut dan khawatir, Tuhan mengubahnya menjadi anak-anaknya yang penuh iman dan penuh pengharapan, saudaraku. Dari seorang yang egois, ya, menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Dari seorang yang suka memberontak, tidak taat aturan, menjadi seorang yang taat aturan. Kemudian dari seorang yang gegabah, yang sembrono, Tuhan ubah menjadi seorang yang hati-hati, dan ini sangat penting. Hari-hari ini kita harus menjadi orang yang punya sikap hati-hati. Jangan nekat, saudara-saudara. Dan dari orang yang berkekurangan menjadi berkelimpahan di dalam Tuhan. Dari orang yang hidupnya tanpa tujuan yang jelas, nggak tahu hidup ini mau ngapain, menjadi seorang yang mencapai bahkan puncak potensi yang Tuhan sediakan baginya. Itu tujuan Tuhan, mengizinkan goncangan, menjadikan kita better, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Tetapi kunci untuk mengalami perubahan menjadi lebih baik itu adalah harus dari kita. Kita harus punya sikap yang benar dalam menghadapi goncangan ini. Sikap kita harus benar dalam menghadapi goncangan ini. Kita harus rela diubah Tuhan. Apakah saudara dan saya rela diubah oleh Tuhan? Dan kita harus juga sabar, saudaraku. Harus sabar ketika menghadapi prosesnya ini, karena belum tentu waktunya juga cepat. Tapi kita perlu yakini, saudaraku, hari ini bahwa goncangan itu justru ya akan membawa kita kepada sebuah level yang baru, kepada level yang lebih baik, di mana kita akan mengalami hal-hal yang selama ini belum pernah kita alami di dalam Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang diaken di gereja mula-mula yang bernama Filipus, saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul 2 kalau kita baca, maka pada hari Pentakosta murid-murid Tuhan dilawat Roh Kudus. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di gereja mula-mula. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan goncangan, saudara, melalui seorang bernama Saulus yang mendapatkan otoritas dari pemerintah untuk menangkap dan memenjarakan jemaat yang ada di Yerusalem. Mari kita baca ayat-ayat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 sampai dengan 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 sampai 8. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, maka mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Haleluya. Sebenarnya bagi Tuhan mudah untuk menyingkirkan, untuk menghentikan Saulus. Tapi Tuhan mengizinkan Saulus justru untuk menggoncang gereja mula-mula. Nah, akibat dari goncangan itu, saudaraku, murid-murid Tuhan, jemaat tersebar meninggalkan Yerusalem. Dan termasuk juga diaken Filipus. Filipus pergi ke Samaria, perhatikan, bukan diutus, tetapi karena ia tidak punya pilihan, ia terpaksa meninggalkan Yerusalem. Jadi dia ke Samaria. Namun Filipus adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya begitu saja. Dia percaya Tuhan pegang kendali hidupnya. Makanya dia meresponi goncangan itu dengan benar. Dia tidak menjadi putus asa. Dia percaya ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya itu. Tuhan memakai goncangan ternyata untuk mempromosikan Filipus, saudara.
Di Samaria kalau kita baca ayat-ayat tadi, Tuhan membawa Filipus ke level yang lebih tinggi yang belum pernah dia alami di Yerusalem. Filipus dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Pelayanannya disertai bahkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Tercatat di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, orang-orang yang kerasukan roh jahat dilepaskan. Dan orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Haleluya, Tuhan mengubah kesusahan di Yerusalem menjadi sukacita yang besar di Samaria. Jadi saudaraku, perhatikan ini, seperti yang dialami Filipus di Samaria, saudaraku. Atau yang pernah dialami Yusuf di penjara. Atau yang pernah dialami Daud di Siklak yang terbakar habis. Di tengah goncangan pandemi ini, yakinlah, percayalah saudaraku bahwa Tuhan sanggup. Dan Tuhan kita mau saudaraku mengubah kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih diberkati. Menjadi lebih serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Mari kita katakan bersama-sama begini. Perubahan mungkin menakutkan, tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapinya. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Perubahan mungkin menakutkan, tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapinya. Haleluya. Yang kedua, tujuannya adalah membangunkan kita dari tidur rohani. Membangunkan saudara dan saya dari tidur rohani. Saya akan kasih 2 ayat. Yang pertama, Yesaya 52 ayat 1 demikian. Terjagalah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata awake atau bangun. Karena kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Karena pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kita juga lihat dalam perjanjian baru, dalam Roma 13 saudara, ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk, perhatikan, bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita mau membahas tentang mari kita bangun dari tidur rohani. Bangun dari tidur rohani itu dapat berarti keluar dari zona nyaman kita. Saudara dan saya hari-hari ini harus keluar dari zona nyaman kita. Musuh dari kemajuan itu adalah kenyamanan, saudara. Jadi kenyamanan itu berbahaya. Mungkin saudara berkata, bukankah kita perlu nyaman hidup di dunia ini? Betul, tidak salah 100%. Dan kita juga harus mengerti tetapi bahwa hidup ini tidak semata-mata mengejar kenyamanan hidup. Bukan hanya sekedar mengejar kenyamanan hidup, saudaraku. Maka kita kalau cuma mengejar kenyamanan hidup, akhirnya kita akan terjebak dengan zona nyaman yang kita ciptakan sendiri. Dan itu berbahaya. Zona nyaman itu akan membuat kita tidak lagi produktif. Zona nyaman itu sebenarnya ada zona yang bahaya buat kita, saudara-saudara. Jadi jika kita terjebak dalam zona nyaman, perhatikan baik-baik, cepat atau lambat, kehidupan kita pasti akan mengalami kemunduran dalam semua aspek. Dan termasuk juga aspek rohani. Jadi oleh karena itu kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Saya berikan contoh di Alkitab. Mengapa Harun sampai jatuh dalam dosa? Karena membuat patung lembu emas. Kita tahu ya ceritanya, itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 19. Jawabannya adalah karena ia tidak mau ikut naik ke gunung bersama Musa untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara baca sebenarnya Harun diajak, disuruh juga oleh Tuhan untuk datang ya ketemu dengan Tuhan, tapi dia nggak mau ikut. Kenapa dia nggak mau ikut, saudaraku? Karena dia merasa lebih enak, lebih nyaman, saudaraku, di perkemahan tentu
daripada harus capek-capek naik ke atas gunung. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya dia jatuh dalam dosa, zona nyaman. Yang kedua, saudaraku, mengapa Daud berzina dengan Batseba? Kenapa, saudaraku? Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 11, 2 Samuel pasal 11, maka dikatakan di situ pada masa raja-raja berperang. Jadi itu sebenarnya waktunya raja-raja berperang. Tetapi Daud justru memilih santai dan nyaman di istananya. Itu penyebabnya. Dan pada suatu hari Daud melihat Batseba sedang mandi. Dan kemudian kita tahu ceritanya, akhirnya dia berzina dengan Batseba. Bahkan yang lebih parah lagi adalah dia merancang skenario jahat membunuh suami Batseba. Dia jatuh dalam dosa karena kenyamanan. Tapi sebaliknya Abraham saudaraku taat. Oh, dia taat sekali ketika Tuhan memanggilnya keluar dari Ur Kasdim, yang merupakan zona nyamannya dia itu. Karena di Ur Kasdim dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh di negeri itu. Nah, bagi Abraham tentu pindah ke satu tempat itu nggak mudah. Dia harus melakukan pekerjaan baru. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan lain-lain. Tidak mudah untuk keluar meninggalkan negeri asalnya ke tempat yang baru. Tapi dia taat, dan ketaatan Abraham inilah yang mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa buat dia. Ternyata Tuhan menjadikan Abraham bukan hanya sebagai orang kaya dan berpengaruh di tempat asalnya saja, namun Tuhan memakai Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Wow, luar biasa, bagi banyak bangsa. Dan kitab Roma pasal 4 mengatakan ia disebut sebagai Bapa semua orang percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, melalui goncangan pandemi ini, Tuhan juga memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Barangkali selama ini kita sudah malas ke gereja, sudah malas baca Alkitab, sudah malas berdoa. Jangan sampai kita keenakan, saudaraku, di zona nyaman kita. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Jangan kita keenakan di zona nyaman kita sehingga akhirnya kita tidak diangkat oleh Tuhan. Tidak diangkat oleh Tuhan pada waktu pengangkatan orang-orang kudus. Makanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, hari-hari ini Dia izinkan goncangan untuk membangunkan kita dari tidur rohani kita, supaya kita justru siap sedia untuk menantikan pengangkatan yang tidak akan lama lagi itu, saudaraku. Jadi kita responi Tuhan. Hari-hari ini saatnya kita justru bergerak. Ya, kita justru bangun. Layani Tuhan menjadi berkat buat sesama kita. Gunakan semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan ditimbun di dalam tanah. Tapi gunakan itu, kembangkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kasih karunia Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita yang bahaya itu. Meresponinya, dan saya percaya kerohanian kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari hari ke hari. Haleluya. Saudaraku, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Dia bernama Reinhard Bonke yang meninggalkan zona nyamannya di Jerman untuk memberitakan Injil di Afrika, saudara. Reinhard lahir tahun 1940 di Jerman. Reinhard merupakan anak dari seorang pendeta di Jerman, dan Reinhard sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan sejak dia berusia 9 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan teologinya di Bible College di Wales, Reinhard menjadi pendeta di Jerman selama 7 tahun. Nah, pada tahun 1969, ia dan istrinya serta anak laki-laki mereka yang masih bayi, saudara, mereka berangkat ke Lesotho di Afrika Selatan. Nah, saudaraku, di sebuah bukit kecil di Lesotho itulah Reinhard dilawat Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan bagaimana darah Yesus yang berharga itu membasuh seluruh benua Afrika, saudara. Dari Cape Town hingga Kairo, dari Dakar hingga Djibouti. Visi inilah, penglihatan inilah, saudaraku, yang akhirnya membakar semangatnya untuk memberitakan Injil di Afrika.
Ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Ia rela meninggalkan zona nyamannya dan membayar harga mahal untuk itu. Dia pergi ke Afrika, dia melayani Tuhan di Afrika yang penuh dengan padang pasir dan hutan belantara itu. Pada tahun 1974, saudaraku, ia mendirikan sebuah lembaga penginjilan yang bernama Christ for All Nations. Reinhard mengawali kebaktiannya di tenda dengan kapasitas 800 orang. Tahukah saudaraku, akhirnya Tuhan membawa dia memimpin sebuah kebaktian kebangunan rohani di Lagos, Nigeria, yang dihadiri oleh berapa orang? 1,6 juta orang. Dengan menggunakan menara sound system yang bisa didengar saudaraku bermil-mil jauhnya. Pelayanan dia disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Orang buta melihat, saudaraku, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Ia dijuluki Billy Graham-nya Afrika. Ada yang menyebutnya sebagai jenderal kerajaan Allah. Pelayanannya meluas ke Asia dan ke Amerika Selatan. Beberapa kali ia melayani kebaktian kebangunan rohani dan seminar di Indonesia. Ia merupakan salah satu penginjil yang paling sukses di dunia dalam menyampaikan pesan Kristus. Ia telah membawa sekitar 79 juta jiwa kepada Kristus. 79 juta jiwa kepada Kristus. Saudaraku, dia meninggal dunia di Florida, Amerika Serikat di usia 79 tahun. Dia tidak berlebihan kalau orang mengatakan pelayanannya telah mengubah benua Afrika. Bahkan Presiden Nigeria yang bernama Muhammadu Buhari mengatakan bahwa kematiannya adalah kerugian besar bagi Nigeria, Afrika, dan seluruh dunia. Di tengah goncangan ini, marilah kita keluar dari zona nyaman kita untuk mencapai visi destiny yang Tuhan tetapkan dalam diri kita masing-masing. Saya beritahu, zona nyaman itu ada tempat di mana visi dan destiny kita mati. Kita perlu keluar untuk kita mencapai destiny kita. Mari kita katakan sama-sama begini, saudara. Hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Dan yang ketiga, mempersiapkan kebangunan rohani. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan goncangan untuk mempersiapkan kebangunan rohani. Tuhan akan mendatangkan kebangunan rohani. Dan kitab Yesaya mengatakan bahwa kebangunan rohani itu terjadi ketika kegelapan atau goncangan menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Saat ini kegelapan sedang menutupi bumi. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, gereja-gereja berdoa untuk datangnya lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas muka bumi ini. Kita baca sebuah ayat yang bagus, yang sangat jelas dalam Hagai pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7, saudara. Hagai 2 ayat 6 sampai dengan 7 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, menarik, saya akan perlihatkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris versi New King James, maka ada kata bagus sekali yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan begini, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Tetapi dalam bahasa Inggris New King James dikatakan, saudaraku, and I will shake the nation and they shall come to the desire of all nations. Menarik. Ada kata the desire of all nations, dan itu huruf besar. Huruf besar, saudaraku. Jadi kata the desire of all nations itu huruf besar, itu adalah seorang pribadi. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, saudaraku.
Jadi ayat ini mengatakan bahwa tujuan Tuhan menggoncang bangsa-bangsa jelas sekali, supaya mereka, bangsa-bangsa, datang kepada Tuhan Yesus. Dan selain itu dikatakan dalam ayat ini, Tuhan akan mengisi gerejanya dengan kemuliaannya. Mengisi gereja Tuhan dengan kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku, ibarat kereta api. Ibarat kereta api, saudaraku, kebangunan rohani ini bagaikan lokomotif. Jadi dia itu lokomotif ya, yang akan menarik gerbong-gerbong sektor-sektor kehidupan yang terdampak dari pandemi ini. Banyak sektor akan ikut, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita doakan kebangunan rohani ini, saudaraku. Jadi kebangunan rohani ini akan memulihkan bukan hanya sektor rohani, tetapi semua sektor. Baik itu sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial, dan lain-lain. Itu sebabnya penting sekali hari-hari ini kita fokus mendoakan revival kebangunan rohani yang akan Tuhan turunkan ke Indonesia dan juga ke muka bumi ini. Saya mau cerita tentang sebuah kebangunan rohani di Almolonga. Itu adalah sebuah daerah ya saudaraku di sebelah barat Guatemala, Amerika Tengah, yang identik dengan pemujaan berhala. Jadi kota ini identik dengan pemujaan berhala. Ada berbagai macam dewa di sana, saudara. Banyak penduduk yang menyembah patung. Ladang-ladang di kota itu begitu tandus dengan petani yang miskin dan tertindas oleh dewa yang disebut dengan Maximun. Dewa ini sangat dekat konotasinya dengan kemalasan, dengan kebiasaan merokok, dengan minum-minuman keras dan perzinahan. Gereja di sana terus-menerus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, melakukan peperangan rohani melawan berhala dari tahun 74 sampai dengan 75. Hari-hari awal peperangan rohani ini sangat dahsyat, saudara. Mereka yang dilepaskan kadang-kadang terlempar, bahkan muntah darah. Gereja terus berdoa. Gereja terus berdoa. Dan akhirnya puji Tuhan, kuasa Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan. Lawatan Tuhan terjadi di Almolonga ini. Bahkan bukan hanya orang-orang, manusianya yang dijamah Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan juga menjamah sektor-sektor kehidupan mereka. Terutama sektor pertanian dan perkebunan di sana dilawat oleh Tuhan, saudaraku. Jadi jika kita mengunjungi Almolonga, maka kita akan menyaksikan hamparan ladang hijau yang subur. Sayur-mayur di sini seperti seledri, bawang, kubis, lobak, kentang, mentimun, tomat, wortel, dan berbagai macam buah-buahan yang lain jauh lebih subur, saudara. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka kota ini dijuluki kebun sayur-mayur Amerika. Bahkan pakar pertanian dari Amerika pun pernah meneliti keajaiban ini secara ilmiah. Dan ia mengakui di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Orang-orang di sana juga makin dekat dengan Tuhan, makin serius dengan Tuhan. Mereka mempunyai kerinduan untuk menjangkau yang terhilang. Tuhan memberkati mereka luar biasa. Dan tanah pun makin subur dan mereka makin makmur. Lawatan Tuhan di sana, tahukah saudaraku, diawali dengan ketekunan berdoa. Dengan ketekunan berdoa. Di tengah goncangan pandemi ini, saya juga mendorong, mari kita tekun dalam doa. Mencari wajah Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka janji Tuhan, saudaraku, ia akan ngampuni kita. Ia akan pulihkan kita. Ia akan pulihkan Indonesia. Dia akan pulihkan dunia ini. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Apakah kita rindu Tuhan melawat Indonesia, negeri yang kita cintai ini? Saudaraku, Leonard Ravenhill, seorang tokoh keban rohani dari Inggris, saudara, yang terkenal dengan bukunya Mengapa Kebangunan Rohani Tertunda. Dia mengatakan, selama kita puas untuk hidup tanpa kebangunan rohani,
kita akan tetap hidup tanpanya. Jadi hari ini makanya kita perlu berdoa untuk kebangunan rohani, saudara-saudara. Yang berikut kita akan bahas hal yang kedua, yaitu bagaimana tetap kuat di tengah goncangan. Bagaimana saudara dan saya tetap kuat di tengah goncangan. Saya mau berbicara kembali tentang akhir zaman, saudaraku, karena kita perlu mengerti tentang keadaan-keadaan yang terjadi di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita lihat ada sebuah diagram yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau kita lihat diagram itu ada beberapa kotak, saudara. Kita mulai dari kotak yang paling atas. Di situ saya akan coba jelaskan, di dunia ini ada sebuah pemerintahan bayangan atau shadow government, ya, yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sangat-sangat kaya dan sangat berpengaruh di dunia ini. Sebutan lain yang sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan adalah para elit global. Nah, pemerintahan bayangan ini bekerja sama dengan beberapa bilioner, yaitu orang-orang di dunia ini yang memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar dolar. Mereka bekerja sama. Lalu kita turun ke kotak kedua, saudara. Kita melihat di situ adalah agenda mereka. Apa agenda mereka? Agenda mereka ada 3, saudaraku. Yang pertama adalah population control, yaitu pengendalian populasi. Jadi mereka sampai mengendalikan populasi dunia ini. Artinya kalau mereka melihat sudah over, mereka bisa untuk menguranginya. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan global digital currency atau mata uang digital yang dipakai secara global. Sudah tahu saat ini transaksi keuangan sudah meninggalkan uang kartal. Jadi kita sudah mulai jarang pakai uang kontan. Apalagi di masa pandemi ini repot, saudaraku, mesti disemprot-semprot. Juga kita sudah mulai meninggalkan uang giral, cek dan giro. Ya, masih sih dipakai tapi sudah mulai meninggalkan. Kita sekarang sudah terbiasa dengan yang namanya digital money. Ya, atau e-money atau uang elektronik, ya, yang kita gunakan dengan smartphone kita. Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu sekarang. Nah, perhatikan selangkah lagi. Selangkah lagi maka akan ada sesuatu, saudaraku, yang diimplan ke dalam tubuh manusia. Nah, ini yang disebut dengan microchip implant. Nah, saudaraku, kitab Wahyu mengatakan tentang tanda binatang. Tanda yang diimplant. Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dalam kitab Wahyu. Selama, saudaraku, kita tidak menerima implan, maka kita tidak apa-apa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berpesan kita harus menolak sesuatu yang diimplan, yang ditanam dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga, saudaraku, mereka juga ya punya agenda, yaitu One World Government atau pemerintahan dunia. Mereka ingin mendirikan pemerintahan dunia ini. Nah, kita turun ke kotak ketiga sekarang. Bagaimana formula kerja mereka? Bagaimana cara kerja mereka? Maka cara kerja mereka adalah mereka menciptakan problem di dunia ini. Mereka bikin problem di dunia ini. Misalkan dengan pandemi yang akan berdampak besar kepada masalah ekonomi global. Dan sekarang ini sedang terjadi, saudaraku. Nah, kita turun ke kotak yang keempat, saudaraku. Nah, kemudian mereka menunggu. Mereka menunggu reaksi dari negara-negara dunia yang tentu membutuhkan pertolongan. Negara-negara dunia berteriak membutuhkan pertolongan. Dan mereka datang dengan memberikan solusi. Misalkan solusi kesehatan dengan vaksin. Atau solusi ekonomi. Mereka kasih solusi ekonomi. Dipulihkan ekonomi negara-negara dengan memberikan utang-utang baru kepada mereka. Tapi dengan demikian mereka berhasil menguasai negara-negara itu. Ingat baik-baik sekarang, cara menguasai negara di zaman sekarang ini bukan dengan cara perang. Sebab perang itu mahal biayanya.
tapi dengan cara menguasai ekonomi negara itu. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Dan kita turun ke kota kelima, dan tujuan akhir mereka adalah terbentuknya pemerintahan dunia, one world government yang dipimpin oleh antikris. Jadi saudaraku, itulah keadaan dunia yang kita hari-hari ini hadapi. Dunia sedang tergoncang. Dunia kita sedang tergoncang. Jadi saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan demikian. Jika kita hari-hari mengandalkan dunia, kita juga pasti akan ikut tergoncang. Jika kita hari-hari ini masih mengandalkan mamon lebih daripada Tuhan, maka kita pasti tergoncang. Jika hari-hari ini kita masih mengandalkan cara-cara dunia, kita melayani Tuhan dengan cara-cara dunia, kita bisnis dengan cara-cara dunia, kita juga pasti tergoncang. Hari ini saudaraku, kita harus berpegang erat, berpegang teguh kepada apa yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya harus pegang erat-erat sesuatu yang tidak tergoncangkan. Nah saudaraku, apa yang tidak tergoncangkan? Ada 3 yang saya ingin bagi untuk saudara. 3 yang tidak tergoncangkan menurut Alkitab. Yang pertama adalah saudaraku, Tuhan Yesus Kristus tidak tergoncangkan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus tidak tergoncangkan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan tidak tergoncangkan. Firman Tuhan tidak tergoncangkan. Yesaya 40 ayat 8 mengatakan demikian, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak tergoncangkan. Ini tidak tergoncangkan saudaraku. Janji dan kuasa firman Tuhan ini tidak pernah berubah, tidak pernah tergoncangkan. Oleh sebab itu hari-hari ini banyak mendengarkan firman, banyak baca firman, banyak renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Maka kita tidak akan tergoncangkan karena kita berpegang kuat kepada firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, tahtanya Tuhan tidak tergoncangkan. Haleluya, tahtanya Tuhan tidak tergoncangkan saudaraku. Mazmur 45 ayat 6. Mazmur 45 ayat 6 demikian. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Perhatikan juga ratapan pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Puji Tuhan, tahtanya Tuhan tidak tergoncangkan saudaraku. Ada apa di tahta Allah? Ada apa di tahtanya Tuhan? Ada kasih karunia. Ada kasih karunia saudaraku. Sebab Ibrani 4 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, kasih karunia tidak tergoncangkan. Selalu tersedia buat saya dan tersedia buat saudara semua. Kasih karunia itu adalah kuasa Tuhan. Kasih karunia adalah kekuatan dari Tuhan. Saudara dan saya hari-hari ini sangat membutuhkan. Kita sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masa-masa sulit ini saudaraku. Oleh karena itu di tengah goncangan ini, saya berdoa untuk saudara semua, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Dalam menghadapi masalah, kita selalu memenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kemana-mana kita ingat firman Tuhan. Isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, saudaraku. Dan dalam menghadapi setiap masalah, datang kepada Tuhan.
datang ke tahta kasih karunia Tuhan yang tidak tergoncangkan itu. Minta kasih karunia, minta kuasa Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap masalah kita. Dan pada waktunya kita akan bergabung dengan pengangkatan orang-orang kudus. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu hari ini persiapkan diri kita baik-baik saudara-saudara. Mari kita berpegang hanya kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Kita katakan bersama-sama demikian. Janganlah bergantung kepada manusia dan uang karena mereka berubah seperti angin. Bergantunglah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Janganlah bergantung kepada manusia dan uang karena mereka berubah seperti angin. Bergantunglah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita mau berdoa. Saya undang semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini untuk saudaraku buka hatimu, engkau angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Saya ingin berdoa. Tuhan, engkau menjamah setiap umatmu yang mengikuti ibadah online ini, yang mendengarkan khotbah ini. Engkau menjamah mereka. Hari ini engkau mencurahkan kasih karuniamu. Engkau memberikan kasih karuniamu kepada mereka semua. Supaya mereka, saudaraku, hari-hari ini tidak lagi bergantung kepada apa yang dapat digoncangkan. Tetapi hari-hari ini hanya bergantung kepada apa yang tidak tergoncangkan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semua goncangan ini. Tuhan hendak membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan, lebih diberkati, lebih kuat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang membangunkan kami dari tidur rohani, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak ingin kami terhilang. Kami ingin tinggalkan zona nyaman kami yang berbahaya. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan mengikut Tuhan hari-hari ini. Dan kami berdoa supaya biarlah kebangunan rohani, kemuliaan Tuhan itu turun atas bangsa Indonesia dan juga atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah umat-Mu yang sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah yang sakit. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan ekonomi, Tuhan menjamah mereka, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, selalu ada jalan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Di nama Tuhan, saudaraku, barusan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dan saya percaya memberkati kita hari ini. Amin. Saudara, kita butuh kesatuan hati di tengah-tengah kesulitan hidup. Bangsa kita memerlukan kita untuk berdoa, bersatu hati, membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Biar pemulihan, biar kesembuhan tercurah untuk Indonesia. Mari kita bersatu hati berdoa, menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Kau Tuhan Maha Murah Hati, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Tak pandang kami dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk selamanya. Tuhan, ini kami
satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah lawat Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan Maha murah hati, Engkau Tuhan yang Maha pengampun. Tak pandang kami dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk selamanya. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah lawat Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu.
Shalom, saya Dr. Elizabeth Subrata. Kita bertemu kembali dalam satu topik yang menarik sekali hari ini yang kita mau bicarakan, yang seringkali juga menjadi pertanyaan bagi terutama orang-orang awam, yaitu makanan jenis apa sih yang sesungguh-sungguhnya bisa menolong kita untuk melawan si coronavirus di masa pandemi ini, yang adalah kita kenal sekarang penyakit yang kita sebut COVID-19. Makanan yang seperti apa? Detailnya hari ini kita bicara lebih jelas lagi. Di waktu-waktu yang lalu kita cerita adalah makanan yang penuh antioksidan, banyak vitamin, banyak mineral. Karena antioksidan sendiri itu udah jelas itu berhubungan sekali dengan imun sistem, karena antioksidan itu menguatkan amat sangat daya tahan tubuh kita. Kita nggak bahas lagi itu. Juga kita pernah belajar sebelum ini adalah makanan yang banyak fiber. Kita ulang-ulang, mungkin saudara sudah hafal deh bahwa fiber is fighter. Saya selalu bilang karena fiber itu adalah prebiotik, fiber yang banyak sekali di tumbuh-tumbuhan, di buah-buahan yang ada di depan saya ini, yang adalah prebiotik, yang kalau ketemu probiotik atau mikrobiom atau kuman sehat yang diciptakan Tuhan di usus kita, dia akan membentuk satu zat yang namanya postbiotik, short chain fatty acid, yang adalah tentara untuk melawan coronavirus. Itu kita pernah bicarakan yang dulu. Nah, yang ketiga sekarang kita mau bicara hari ini adalah juga makanan yang bukan sekedar penuh antioksidan, penuh fiber, tapi makanan yang banyak enzim. Karena ternyata makanan yang banyak enzim itu adalah makanan yang betul-betul adalah membuat organ tubuh kita nggak cepat tua. Maksudnya supaya organ tubuh ini tidak capek-capek lagi untuk keluarkan enzim untuk mencerna makanan yang kita makan. Karena makanan itu sendiri sudah punya enzim. Sampai sini kita jelas ya. Jadi sekarang tentu mau organ tubuh kita nggak cepat tua, mau kita panjang umur, mau kita punya imun sistem, kita harus benar-benar menjaga supaya organ tubuh kita ini nggak terlalu kelelahan mengeluarkan enzim. Sebelum saya jelaskan mengenai jenis makanan ini, kita lihat satu yang pernah ditulis ya lama sekali oleh satu dokter yang adalah pioneer di bidang enzyme research, di bidang penelitian enzim. Beliau berkata demikian, humans eating an enzyme poor diet, orang-orang nih, kita semua yang makan makanan yang miskin enzim, yang rendah sekali enzimnya, itu biasanya itu banyak di makanan yang dimasak, yang dengan api yang tinggi, yang sudah jadi rusak, yang digoreng, yang di presto dan seterusnya ya, dengan temperatur tinggi. Itu adalah membuat akhirnya banyak sekali membuat pankreas itu menjadi kelelahan gitu untuk mengeluarkan enzim. Beliau berkata demikian, outpouring secretion from the pancreas and other digestive organs. Jadi organ-organ yang ditugaskan Tuhan untuk mendigest, untuk mencerna, menjadi berjerih lelah untuk mengeluarkan enzim karena makanan yang kita makan itu sudah punah enzimnya. Hasilnya, akibatnya, the result, according to the late Dr. Edward Howell, a noted pioneer in the field of enzyme research. Jadi Dr. Edward Howell ini adalah yang tadi saya awal sudah bilang, dokter yang mendalami tentang enzim, ya, meresearch tentang enzim. Dia berkata hasilnya adalah kalau kita makan makanan yang miskin sekali enzim sehingga organ tubuh kita yang bertugas untuk mendigest itu menjadi kelelahan, akibatnya adalah shorten lifespan. Umur hidup kita menjadi diperpendek gitu ya, masa hidup kita diperpendek, lalu juga menjadi sakitan, illness, dan yang paling penting di masa COVID-19 ini, lowered resistance to stress of all types. Jadi membuat ketahanan kita terhadap stres dari berbagai jenis, berbagai macam itu menjadi turun, menjadi rendah. Padahal di masa begini kita mesti kuat sekali, tidak mudah stres, atau kita bisa overcome stres akibat dari masa-masa yang sedang sulit ini. Jadi menarik sekali, berarti hari ini kita mau makan makanan yang banyak sekali enzimnya.
Sebelum saya jelaskan itu, ternyata juga beliau berkata gini. He points out that humans and animals on a diet comprised largely of cooked food. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang dimasak, diangetin lagi gitu ya. Kan ibu-ibu suka begitu tuh, masak, udah ini males masak lagi, masukin kulkas, besok panasin lagi, di-reheat terus menerus gitu ya. Membuat akhirnya ternyata ditemukan pada orang-orang yang makan seperti ini pankreasnya itu lebih besar, enlarged pancreas organs. Dia punya pankreas lebih besar, dan juga organ-organ lain, organ kelenjar lain yang bertugas tadi untuk digest, untuk mencerna itu jadi lebih besar. Tapi anehnya otaknya ditemukan menjadi kecil, malah lebih kecil. Ya, menarik sekali. Jadi kita bodoh. Jadi hidup kita tercuri, masa hidup kita sakitan, tapi otak kita juga kecil. Jadi ya gak enak benar hidup begitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita nggak mau begitu. Sekarang kita mau belajar yuk, makanan apa sih yang banyak enzimnya. Kita akan lihat di sini. Ternyata menarik sekali, di depan kita ada banyak buah-buahan nih. Ternyata buah negara kita, negara tropis ini adalah, atau kita disebut tropical fruits, itu adalah buah yang banyak sekali enzimnya. Ya, jadi murah meriah nih. Ada mangga. Ini lagi musim mangga ya. Ada mangga, ada pisang. Wah, kita sih banyak pisang karena kita mudah sekali tumbuh. Mangga, pisang, pepaya, nanas, itu yang bisa kita tanam sendiri. Dan ini sekali lagi ini buah-buah yang nggak terlalu mahal karena ini lokal dan buah tropis. Saya ulang lagi, mangga, pisang, pepaya, nanas, lalu ada yang dari luar ya, kiwi gitu ya. Ada lagi kiwi, lalu kurma. Ini contoh, ini bukan apel ya, ini kurma mentah nih. Kurma, maksud saya bukan kurma manisan, kurma yang masih fresh. Menarik sekali, ini enak nih, garing seperti makan apel kecil. Jadi ini buahnya negara Timur Tengah ya. Saudara, itu banyak sekali enzimnya ya. Jadi alpukat itu buah kita lagi. Jadi buah kita aja ada mangga, pisang, alpukat. Ini alpukat lokal, ada lagi alpukat import ya. Tentu belinya yang lokal aja. Di rumah saya aja bisa nanam ini nih ada. Ini mah mahal, 20 ribuan satu, yang ini cuma 7 ribuan. Jadi kita diberkati Tuhan banget. Ayo nanam pohon apa nih namanya? Pohon alpukat. Lalu nanam pohon mangga, bisa kan? Nanam pohon pisang, gampang. Pohon pepaya, pohon nanas, gitu ya. Kurma agak susah, lalu kiwi ya agak susah. Tapi ini sudah bisa, udah punya berapa tuh? Lalu juga anggur. Nah yang menarik, buah-buah yang di Alkitab dituliskan bahwa engkau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai. Lalu negeri yang penuh dengan anggur. Nah ini anggur, semua tahu deh ya, nggak usah ditunjukin. Negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan ara. Sebentar saya cari ara saya. Nih ara. Negeri yang penuh dengan ara, negeri yang penuh dengan delima. Nih delima. Dan satu lagi negeri yang penuh dengan zaitun. Wah, zaitun susah nih tumbuhnya, saya baru punya pohonnya. Mana tuh pohonnya ya? Pohon zaitun saya. Nah, ini pohon zaitun saya nih. Tapi belum berbuah, tapi dia bisa tumbuh. Nah, jadi buah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsanya di Israel itu adalah buah-buah yang tinggi enzimnya. Saya ulang ya, kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, anggur, ara, negeri yang penuh dengan zaitun, negeri yang penuh dengan satu lagi adalah delima. Nah ini hidup. Menarik sekali, itu semua makanan penuh enzim. Sekarang nggak bisa makan zaitunnya, di depan saya ada minyak zaitun. Ya carilah minyak zaitun yang bagus, yang tulisannya extra virgin olive oil, extra virgin, first cold pressed, nggak dipanasin. Kan tadi kita lagi bilang makanan yang dipanasin, yang dimasak melulu, enzimnya hilang. Jadi carilah yang first cold pressed, ya, atau extra virgin. Nah ini ada salah satu merek yang terkenal, Bragg. Saya suka dengan merek dia karena saya suka di sininya ada tulisan 3 Yohanes 2. Hendaklah, kata Yohanes tadi, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja.
Wah, luar biasa. Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baik untuk kita supaya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat. Nah, itu cocok sekali ya, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi penting sekali kita jaga makanan kita untuk kita jiwa kita baik-baik saja, nggak marah-marah melulu, nggak tension melulu, nggak stres melulu dan seterusnya. Jadi lengkap ya, ini dari Tuhan. Nah, ada satu lagi. Nah, buah-buah ini saudara bisa untuk macam-macam, makan di Gragot gini enak, tapi kalau bosen ya sudah kita masukin ke agar. Nah, ini ada agar sudah dibikin ya, bagus sekali. Agarnya saudara lihat, kita cemplungin aja tuh mangga, pisang, lalu ada nanas, lalu ada pepaya, lalu ada anggur, ada kurma tadi ya, kurma yang fresh, ada kiwi, dan ada alpukat. Di dalamnya saya cemplungin ke agar, lalu ada delima udah ya tadi ya. Nah, ini jadi agar sehat. Jadi ini makanan penuh enzim, juga makanan yang penuh dengan fiber karena agar. Lengkaplah sudah, usus kita sehat karena fiber is fighter. Fiber membentuk short chain fatty acid yang saya bilang adalah tentara. Lalu enzim sendiri membuat tubuh kita nggak kelelahan, kita panjang umur, dan seterusnya tadi membuat organ tubuh kita sehat kuat. Enzim ini yang membuat sekali lagi tubuh kita juga mampu untuk membentuk zat-zat baru akibat sel-sel baru maksud saya. Ya, itu enzim, namanya enzim sintesis untuk membuat yang baru. Jadi makan begini saja kita udah sehat banget. Ada fiber, ada antioksidan di dalamnya, vitamin mineral, dan ada enzim. Nah, kalau kita bosen minggu depan kita akan bikin lagi. Kita nggak taruh di agar, tapi buah-buah ini semua kita cemplungin ke sini. Nah, ini minggu depan ya. Jangan coba saudara ikuti setiap pemberitaan tiap hari Minggu ada kesehatannya. Ini apa nih? Keras. Kalau saudara lihat di toko kue, mereka bikin ini pakai biskuit keras gitu ya. Di tengahnya nih dibolongin sama saya untuk kita isi ya minggu depan atau berapa minggu lagi. Nanti saudara Anda subscribe, nanti dikabarin ya. Nanti saya akan isi dengan buah-buah tropis ini dan buah-buah campur dengan buah negara Tuhan di Israel. Kita fill dengan itu, kita isi as a filler gitu, enak banget ya. Lalu ini udah saya kasih dark coklat dulu untuk supaya ininya nggak rapuh. Nah, ini tapi bukan dari biskuit, ini adalah juga penuh enzim karena ini saya buat dari nuts, NUTS. Bisa peanut kalau mau murah, bisa almond, bisa cashew gitu, bisa macadamia, wah itu mahal. Tapi nuts itu penuh enzim, dan nanti beberapa minggu ke depan atau minggu depannya saya akan jelaskan bagaimana membuat juga enzim di nuts ini, di kacang-kacangan ini, baik almond, baik kacang mete, baik pumpkin, baik kacang tanah sekalipun, dia menjadi enzimnya naik. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarin. Dengan direndam dengan cuka apel, dengan air dan cuka apel dan seterusnya. Dan juga dimasak, dipanggang dengan suhu yang kecil sekali, panas yang kecil sekali. Tadi kita tahu panas itu membunuh enzim. Panas yang rendah sekali, akhirnya jadinya crispy. Jadi ini makannya kriuk-kriuk, padahal ini bukan biskuit. Ini juga, ini penuh enzim. Nah, kalau kita isi dengan ini semua, gitu nanti ya, isinya bukan begini. Nanti saya potong-potong, nanti di sini ada flour dari alpukat tadi ya, jadi kayak flaknya begitu. Lalu saya isiin buah-buah ini, wah jadinya bagus sekali. Lihat gambar ini, nanti jadinya kayak gitu. Jadi nanti berapa minggu lagi, minggu depan atau minggu depan lagi ya, saudara tunggu aja informasi dari kita akan buat menjadi seperti gambar ini. Terima kasih, semoga ini memberkati saudara, dan marilah kita bersukacita dengan berkat makanan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk membuat kita bisa overcome musuh sekuat apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, hari Minggu lalu, GKS Grogol memberkati para jemaat yang membutuhkan dengan paket-paket sembako. Sebanyak 40 paket sembako telah disalurkan ke beberapa tempat, antara lain Gedong Panjang, Kalideres, Pademangan, Kolong Jembatan, Cengkareng,
dan beberapa area lain di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Vena, Saudari Selmi, Bapak Amin, Pendeta Muda Peter Derajat, dan Bu Tini yang membantu hingga paket sembako ini dapat diterima dengan baik oleh para jemaat. Semoga paket sembako yang diberikan dapat meringankan beban para jemaat Tuhan yang terdampak pandemi COVID-19. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan hingga hari ini, sehingga kami merasa tidak kekurangan sesuatu yang baik pun Tuhan. Meskipun secara fisik kami terasa seperti menderita, kami banyak pergumulan, tapi sungguh Tuhan jiwa kami mengatakan bahwa kami tidak kekurangan sesuatu yang baik pun di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang mencukupkan kami, karena Engkau Tuhan yang berjanji melindungi kami, bahwa Engkau Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Oleh karena itu dengarkan ucapan syukur kami Tuhan, untuk semua kesetiaan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, yang terus dengan setianya Engkau nyatakan kepada kami semua yang mau menaruh harap kepadamu. Tuhan, hari ini kami kembali berdoa Tuhan kepadamu, sungguh-sungguh Tuhan, untuk negara kami yang sedang dan seluruh isi dunia ini yang sedang dilanda Tuhan oleh pandemi ini. Tuhan, kami berdoa biarlah ada betul-betul Tuhan perlindungan daripadamu sendiri Tuhan. Biarlah kami semua saat ini Tuhan mau merendahkan diri Tuhan, mau benar-benar sungguh-sungguh berdoa, mau benar-benar mau minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Seperti 2 Tawarikh 7 ayat 14 katakan, sehingga Engkau memulihkan negeri kami Tuhan. Biarlah Kau temukan Tuhan ada gerejamu yang betul-betul sekarang sedang sungguh-sungguh Tuhan untuk merendahkan diri, untuk berdoa Tuhan, untuk meminta ampun dan berbalik dari jalan kami yang salah, sehingga Engkau Tuhan memulihkan negeri kami Tuhan. Tuhan, juga atas nama pemerintah negeri kami dan atas nama bangsa kami juga minta ampun Tuhan atas semua kesalahan yang telah kami buat Tuhan, sehingga Engkau betul-betul Tuhan memulihkan kembali negeri kami. Tuhan, biarlah Engkau lindungi, biarlah Tuhan Kau berikan wisdom Tuhan, berikan understanding, berikan knowledge Tuhan kepada Bapak Presiden kami terutama Tuhan, yang betul-betul menjadi puncak pimpinan tertinggi dan pembuat keputusan Tuhan untuk semua keadaan yang sedang terjadi ini. Biarlah ada wisdom daripadamu, biarlah ada kebijakan daripadamu Tuhan, biarlah ada pengetahuan daripadamu, biarlah ada jalan-jalanmu menguasai jalan pikirannya Tuhan, sehingga apapun yang dia putuskan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu datangnya daripadamu, bahwa apapun yang beliau tetapkan Tuhan, itu adalah bukan dari pikiran manusia belaka, bukan dari kekuatan yang ada di dunia ini, tapi sungguh-sungguh itu datangnya dari kekuatan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Biarlah datang kerajaan-Mu Tuhan ke atas kami semua, ke atas pemerintah negeri kami, sampai kepada kami semua di bawah pada negeri ini, kepada rakyat sampai yang ke ujung-ujung desa Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan seperti di surga Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu seperti di surga Tuhan, dan terjadilah hanya kehendak-Mu Tuhan Yesus. Apa yang sudah Engkau rancangkan Tuhan bagi bangsa ini, biarlah Kau temukan akhirnya Tuhan. Kami semua dalam keadaan akhirnya lulus Tuhan. Kami telah di-reset, kami telah dipulihkan kembali, kami telah dibentuk kembali oleh Engkau, kami telah di-repair, diperbaiki kembali oleh Engkau, kami telah di-restore, dipulihkan kembali Tuhan. Selama di masa pandemi ini, sungguh Tuhan Yesus, banyak perubahan yang terjadi atas kami. Kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, sampai akhirnya Tuhan perkenanan-Mu tiba, dan akhirnya Tuhan Yesus kami menang atas semua masa-masa kelam ini. Tuhan, Kau berjanji bahwa Tuhan melalui saat-saat gelap ini Tuhan, kami akan menemukan banyak hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang harta di dalam kegelapan, kata Engkau, treasures in the darkness. Tuhan, biarlah Tuhan kami temukan saat ini Tuhan, saat-saat gelap ini bukan lagi gelap buat kami, tetapi justru Tuhan, gelap itu diubah menjadi terang oleh Engkau. Kami temukan banyak hal, kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan di masa-masa ini. Kami menemukan harta di dalam kegelapan, kami mengenal Engkau seperti Ayub bilang Tuhan, bukan lagi dari kata orang, tapi Tuhan sungguh mata kami sendiri sekarang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus, kami ingin memberkati bangsa kami ingin memberkati negeri kami berkati gereja-Mu. Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas bangsa kami memberkati bahwa negeri ini menjadi negeri yang luar biasa, menjadi negeri yang memuliakan Tuhan, bahwa melalui negeri kami yang dipulihkan Engkau, semua orang, semua bangsa akan berkata, sungguh Tuhan ada pada negeri kami. Terima kasih Tuhan, sungguh pertolongan-Mu ada pada kami, sungguh favor-Mu ada pada negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kebenaran itu dan kami nantikan saat itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya sebagaimana kami saat-saat sedang menunggu, kami makin dikuatkan sekuat burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami berkati sekali lagi, kami berkati negeri kami, biarlah negeri kami menjadi negeri yang betul-betul menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita tutup mata, arahkan hati kita kepada Dia, dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online minggu depan, di mana kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pengadaan Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini, kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu.